Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan sholat sunnah mu'akkad dan sholat sunnah ghairu mu'akkad untuk anak-anak kelas 7 MTS. Yang pertama yaitu tentang pengertian sholat sunnah mu'akkad adalah sholat sunnah yang dikuatkan atau sangat dianjurkan. Secara istilah merupakan ibadah-ibadah yang selalu dijalankan atau dilestarikan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak ditinggalkan kecuali sekali atau 2 kali untuk memberi petunjuk bahwa ibadah tersebut tidaklah wajib hukumnya. Pengertian sholat sunnah ghairu mu'akkad adalah sholat sunnah yang tidak dikuatkan atau dianjurkan. Secara istilah merupakan amalan yang Nabi Muhammad SAW tidak selalu melakukan di setiap saat. Terkadang beliau melaksanakannya, tetapi juga meninggalkannya dalam waktu yang berbeda. Itulah pengertian tentang sholat sunnah mu'akkad dan sholat sunnah ghairu mu'akkad. Untuk berikutnya yaitu tentang macam-macam sholat sunnah. Macam-macam sholat sunnah mu'akkad itu ada beberapa, yaitu yang pertama sholat sunnah rawatib, yang kedua sholat sunnah tahajud, yang ketiga sholat witir, yang keempat sholat hari raya Idul Fitri, yang kelima sholat hari raya Idul Adha, yang keenam sholat tahiyatul masjid, yang ketujuh sholawat tarawih. Inilah sholat sunnah yang masuk wilayah atau kategori sunnah mu'akkad. Dan untuk sholat sunnah ghairu mu'akkad ini juga ada beberapa. Yang pertama yaitu sholat duha, yang kedua sholat istisqa, yang ketiga sholat gerhana matahari, yang keempat sholat gerhana bulan. Inilah sholat sunnah, baik dari sholat sunnah mu'akkad maupun sholat sunnah ghairu mu'akkad. Nanti saya akan menjelaskan satu persatu terkait dengan sholat sunnah mu'akkad, termasuk sholat sunnah rawatib itu apa, sholat sunnah tahajud itu apa, begitu juga dari sunnah ghairu mu'akkad, sholat duha itu apa, sholat istisqa itu apa, dan seterusnya. Nanti saya akan menjelaskan di belakang. Berikutnya yaitu yang pertama sholat sunnah rawatib. Ya, ini kami jelaskan. Sholat rawatib yaitu sholat sunnah yang pelaksanaannya menyertai atau mengiring-iringi, ya, menyertai atau mengiring-iringi sholat fardu. Inilah pengertian dari sholat rawatib. Nah, sholat sunnah rawatib ini
ada yang sebelum dan ada yang sesudah. Kalau sebelum itu dalam istilah disebut salat rawatib qobliyah. Kalau sesudah itu salat rawatib ba'diyah. Untuk yang salat rawatib qobliyah contohnya yaitu salat sebelum subuh, bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, dan seterusnya sebelum sholat subuh. Dan sebelum sholat duhur sama, bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Di sini masuk ibadah mingguan, yaitu ibadah sholat Jumat. Ini juga sangat ditekankan, ya, sangat ditekankan untuk sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum sholat Jumat, seperti tadi sholat sebelum subuh, sholat sebelum duhur. Sholat Jumat juga ada, namanya sholat qobliyah Jumat, ya. Jadi inilah termasuk sholat rawatib qobliyah. Saya ulangi lagi, sholat rawatib qobliyah itu sebelum sholat subuh, sebelum sholat duhur, dan sebelum sholat Jumat. Untuk jumlah rakaatnya menyesuaikan, bisa 2 rakaat, 4 rakaat, dan seterusnya. Selanjutnya terkait dengan sholat rawatib ba'diyah atau sesudah, ya, sesudah kita melakukan sholat fardu, ini bisa dilaksanakan setelah sholat duhur dan sholat Jumat. Jadi setelah sholat duhur, kalian bisa melakukan sholat sunnah ba'diyah. Begitu juga ketika sholat Jumat, setelah selesai, kalian juga bisa melaksanakan sholat sunnah yang namanya sholat sunnah ba'diyah Jumat. Selanjutnya yang termasuk setelah sholat fardu kita melaksanakan sholat sunnah lagi, yaitu setelah sholat maghrib, ya, setelah sholat maghrib. Dan berikutnya yaitu setelah sholat isya. Untuk jumlah rakaat sama, menyesuaikan, bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Saya ulangi lagi, sholat rawatib ba'diyah atau sesudah sholat fardu itu sholat duhur, sholat Jumat, sholat maghrib, dan sholat isya. Itu terkait dengan sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah yang menyertai atau mengiringi sholat fardu. Berikutnya yaitu tentang sholat tahajud. Seperti awal tadi, saya akan menjelaskan satu persatu dari sholat-sholat sunnah. Tadi sudah saya jelaskan tentang sholat rawatib. Ini saya lanjutkan lagi tentang sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat yang merupakan ibadah sunnah yang dikerjakan setelah sholat isya, setelah terjaga dari tidur, meski tidurnya dalam waktu yang sangat singkat. Waktu terbaik dilaksanakannya sholat tahajud adalah sepertiga malam terakhir. Tidak ada batasan jumlah rakaat paling banyak dalam tahajud, tetapi paling sedikitnya adalah 2 rakaat, seperti
dalam sholat witir, ya, 1 rakaat seperti dalam sholat witir, ya, seperti itu. Itulah sholat tahajud. Berikutnya sholat witir. Sholat witir merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan di malam hari setelah sholat isya sampai terbitnya fajar atau waktu sholat subuh. Pelaksanaan sholat witir ketika di bulan Ramadan dengan bulan lain berbeda. Ketika di bulan Ramadan dilaksanakan berjamaah setelah sholat sunnah tarawih dan biasanya berjumlah 3 rakaat dengan perincian 2 rakaat salam dan 1 rakaat. Sedangkan di bulan lain bagi yang sulit bangun malam dianjurkan menyegerakan, bagi yang mudah terjaga dianjurkan tetap sepertiga malam. Ya, itu tadi terkait dengan sholat witir. Untuk niatnya seperti yang sudah saya tuliskan di situ, yaitu usolli sunnatal witri rakaatan wahidatan lillahi ta'ala. Itulah sholat witir. Selanjutnya yaitu tentang sholat Idul Fitri. Apa sih sholat Idul Fitri itu? Sholat Idul Fitri yaitu sholat hari raya Idul Fitri. Sholat ini merupakan sunnah yang dilaksanakan setelah berakhirnya puasa Ramadan, tepat pada tanggal 1 Syawal. Ya, jadi untuk niatnya, karena ini termasuk ibadah yang sifatnya tahunan, setahun 1 kali, sehingga perlu ada catatan untuk proses atau tata cara ibadah ini, karena sifatnya adalah rutinan tahunan. Untuk niat ketika menjadi imam adalah sholli sunnatal idul fitri rakaataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Ketika menjadi makmum, usolli sunnatal idul fitri rakaataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Itulah pengertian tentang sholat Idul Fitri. Begitu juga dengan niatnya. Berikutnya yaitu tentang sholat sunnah yang masih masuk kategori muakkad, yaitu sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha merupakan sholat hari raya yang dilaksanakan pada setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Sedangkan waktu pelaksanaannya sejak matahari terbit hingga waktu sholat duhur. Namun disunnahkan pelaksanaan sholat ini lebih awal untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi umat Islam yang hendak berkorban, ya. Dan untuk masalah niatnya yaitu usolli rakaataini sunnatal idil adha. Ketika sampai menjadi imam ya imaman, ketika sampai menjadi makmum ya makmuman lillahi ta'ala. Itulah sholat Idul Adha. Berikutnya atau selanjutnya yaitu tentang sholat tahiyatul masjid.
Ya, apa sih sholat tahiyatul masjid ini? Sholat tahiyatul masjid ini adalah sholat yang diartikan sebagai penghormatan atau menghormati kesucian dan keagungan masjid. Jumlah rakaat sholat ini, yaitu tahiyatul masjid ini, adalah 2 rakaat secara sendirian dan dilaksanakan sebelum duduk sesampainya di masjid. Meskipun dalam waktu yang sangat singkat. Jadi mungkin ini adalah termasuk sholat yang tata caranya berbeda dengan yang lain. Karena untuk bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid ini adalah suatu bentuk penghormatan ya atas kesucian dan keagungan masjid. Dan ketika sudah masuk masjid, tidak diperbolehkan duduk terlebih dahulu, akan tetapi untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid dulu. Dan sholat ini hanya bisa dilaksanakan dengan secara sendirian atau adaan. Untuk niatnya yaitu usolli sunnat tahiyatul masjid rakaataini adaan lillahi ta'ala. Itulah pengertian tentang sholat tahiyatul masjid. Berikutnya yaitu tentang sholat tarawih. Sholat tarawih merupakan sholat sunnah khusus yang hanya dilaksanakan pada bulan Ramadan setelah sholat Isya dan sebelum sholat witir. Jadi ketika sampai ingin sholat tarawih ketika di bulan Ramadan itu, jangan sampai nanti ketika sampai melakukan sholat ba'diyah Isya terus witir, jangan sampai. Tapi sampai harus melakukan tarawih dulu, gak boleh setelah sholat ba'diyah witir, tarawih gak boleh. Jadi urutannya itu sholat Isya, ba'diyah Isya, tarawih, baru witir. Itu yang diperbolehkan untuk urutan sholatnya. Dan sholat tarawih ini disunahkan dilakukan secara berjamaah. Ya, di samping sholat sunnah ini mendapatkan pahala, juga bisa mendapatkan pahala lagi bila mana dilakukan secara berjamaah. Tetapi juga dapat dilakukan secara sendirian. Ketika sampai tidak bisa berjamaah dengan adanya kegiatan, sehingga sampai melaksanakan di malam hari dengan sendirian, tidak apa-apa. Dalam pelaksanaan disatukan dengan sholat witir, dan ini jangan dipisah antara sholat tarawih dan witir, jangan dipisah ya. Jadi setelah sholat tarawih langsung aja ya sholat witir, jadi berkesinambungan, berkelanjutan terus seperti itu. Untuk niatnya yaitu usolli sunnatat tarawih rakaataini mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Itulah pengertian tentang sholat tarawih yang termasuk sholat atau ibadah sunnah yang dianjurkan atau sangat diperintahkan. Kalau seperti yang dalam materi ini, yaitu masuk bagian dari sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Berikutnya yaitu tentang sunnah ghairu muakkad ya, sunnah ghairu muakkad.
seperti sholat duha. Sholat duha ini merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan pada waktu duha. Waktu duha berlangsung sejak matahari terbit hingga terasa panas. Maksud dari terasa panas adalah siang hari atau di waktu duhur. Kalau diperkirakan masalah waktu, ya jam 6, jam 7, melihat situasi kalender, karena untuk terbitnya atau munculnya sinar matahari itu tidak sama terkait dengan jamnya. Ya, bisa jam 6, bisa jam berapa, tapi untuk amannya ya setengah 7, jam 7 bisa dilaksanakan sampai sebelum masuk duhur. Jangan dipepetkan dengan waktu duhur, jangan ya, jangan. Pokoknya duhur itu udah habis lah, udah habis. Untuk niat sholat duha, yaitu usolli sunnatad duha rakaataini mustaqbilal qiblati ta'alillahi ta'ala. Itu niatnya sholat duha. Selanjutnya yaitu sholat istisqa. Sholat istisqa adalah sholat untuk mengharap diturunkannya hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat ini biasanya dilaksanakan ketika terjadi musim kemarau yang sangat panjang, sehingga debit air menurun tajam. Akibat yang ditimbulkannya adalah persediaan air minum menipis dan kekeringan terjadi di mana-mana. Yaitu tadi, sebab tidak adanya hujan atau kemarau yang sangat panjang, sehingga bisa untuk memohon kepada Allah agar kemarau bisa terselesaikan dengan turunnya hujan. Dan untuk turunnya hujan ini kita bisa minta kepada Allah dengan cara sholat. Dan sholat ini namanya adalah sholat istisqa. Untuk niatnya yaitu usolli sunnatal istisqa rakaataini mustaqbilal qiblati. Kalau sampean jadi imam ya imaman, kalau sampean jadi makmum ya makmuman lillahi ta'ala. Itulah sholat istisqa. Selanjutnya sholat gerhana bulan. Sholat gerhana bulan pada dasarnya sama dengan sholat gerhana matahari. Gerhana bulan juga merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sulit dinalar secara logika. Oleh karena itu, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat gerhana bulan. Untuk niatnya yaitu usolli sunatal khusufil qamari rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Ya, kalau ingin itu niatnya. Untuk sholat gerhana matahari, gerhana matahari ini disebut juga dengan sholat khusufus syamsi atau gerhana matahari sebagai salah satu sholat sunnah dalam rangka merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala
Gerhana matahari merupakan peristiwa yang sangat luar biasa yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di luar batas kemampuan manusia. Itulah sholat gerhana matahari. Jadi nggak ada manusia yang bisa ngatur matahari, itu nggak bisa. Yang bisa ngatur hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu ketika terjadi sesuatu yang kita sebut dengan gerhana matahari, maka kita harus merasa ketidakmampuan kita, ya, merasa rendahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melakukan ibadah sholat yang namanya sholat gerhana matahari. Untuk niatnya yaitu usolli sunnatal likusufi samsi rok'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Itulah sholat sunnah ghairu muakkad. Berikutnya yaitu tentang hikmah sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Tadi sudah saya jelaskan terkait dengan apa itu sholat sunnah muakkad dan ibadah-ibadah apa yang masuk wilayah sunnah muakkad dan apa itu sholat ghairu muakkad dan apa-apa yang masuk wilayah ghairu muakkad sudah saya jelaskan secara detail dan terperinci. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang hikmah dari keduanya itu, yaitu sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Yang pertama adalah menambah amalan. Hal yang pokok dalam kita sebagai makhluk Allah untuk selalu ibadah kepada Allah adalah 5 yang dirangkum dengan istilah rukun Islam. Dalam hal ini yaitu tentang sholat. Sholat fardu itu hal yang pokok. Terlepas dari sholat fardu, kita bisa menambah amalan-amalan yang sama dengan sholat untuk menambah kebutuhan kita, kebutuhan pahala kita, menambah kegiatan kita yang berhubungan dengan Allah, yang kaitannya dengan sholat, yaitu tadi ada sholat sunnah taraweh, ada sholat sunnah tahajud, dan seterusnya. Semuanya itu adalah amalan tambahan untuk hal yang pokok. Apa yang pokok itu? Ya, sholat fardu itu hal yang pokok. Ya, hal yang pokok. Ini yang dimaksud dengan menambah amalan. Agar kita banyak mendapatkan pahala dan kita bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya pahala. Kenapa kita harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya yang namanya pahala itu? Karena nanti di akhirat sana ada 2 istilah yang menjadikan kita harus perbanyak pahala, yaitu satu, di sana ada istilah hisab, yang kedua adalah mizan. Hisab itu apa? Hisab itu buku catatan amal kita dihitung, setelah dihitung terus dibawa ke mizan atau timbangan, ditimbang berat mana antara amal baik atau pahala
dengan amal yang tidak baik atau dosa berat mana. Inilah yang menjadikan kita harus selalu menambah amalan-amalan kebaikan. Hikmah berikutnya yaitu penyebab masuk surga. Seperti saya sampaikan awal tadi, ketika kita lebih banyak melakukan ibadah-ibadah, melakukan kebaikan-kebaikan, maka banyak peluang kita bisa masuk surga karena banyaknya pahala kita. Seperti itu. Hikmah berikutnya adalah mendatangkan berkah dan kebaikan. Dengan ibadah, kita akan mendapatkan lebih banyak rezeki dan bisa menjadikan diri kita ini menjadi manusia yang lebih baik. Contoh, kita melakukan sholat duha. Ini bisa mendatangkan rezeki yang banyak, ya, mendatangkan rezeki yang banyak karena ketika orang itu melakukan sholat doa, di situ ada doa khusus untuk setelah sholat duha. Yang mana diantaranya doa itu adalah, ya Allah, turunkan rezeki yang ada di langit, dekatkan rezeki yang jauh, sucikan rezeki yang ada atau tercampur keharaman, perbanyak rezeki yang dari rezeki yang sedikit ini, ya Allah. Di antaranya seperti itulah doa khusus ketika setelah melakukan ibadah sholat duha. Ini termasuk bisa mendatangkan berkah dan kebaikan. Berikutnya terkait dengan hikmah, yaitu bisa meninggikan derajat, karena sholat itu adalah mendapatkan derajat, ya. Yang paling pokok meninggikan derajat, ya, itu adalah sholat. Kalau ibadah sholat ya mungkin pahala, tapi untuk sholat ini adalah derajat. Yang berikutnya adalah bukti rasa syukur kita kepada Allah ketika kita banyak melakukan ibadah-ibadah sunnah, baik itu muakkad maupun ghair muakkad. Berikutnya hikmah lagi, yaitu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ya sudah tentunya kalau kita terus melakukan kebaikan, itu akan bisa membawa kita lebih dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, hikmah lagi, yaitu terhindar dari sifat keji dan mungkar. Dengan kalian melakukan banyak kebaikan, baik itu yang berhubungan dengan Allah maupun dengan manusia, maka hal-hal yang tidak baik dari sesuatu yang keji dan mungkar ini akan tergeserkan dengan sesuatu yang baik. Yang terakhir dari hikmah tentang sholat sunnah muakkad dan ghair muakkad ini adalah memperkuat diri dalam menghadapi tantangan hidup. Karena kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, sehingga Allah pasti akan menolong kita dalam menjalani kehidupan ini. Dalam mendapatkan tantangan kehidupan, Allah pasti akan menolong kita karena kita selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melakukan ibadah-ibadah tambahan, ya, seperti sholat sunnah muakkad maupun ghair muakkad dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Demikian penjelasan dari saya terkait dengan sholat sunnah muakkad dan ghair muakkad. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi pengetahuan, bisa menjadi ilmu kalian dalam menjalankan ibadah, menjalankan perbuatan yang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan semuanya ini tadi membawa berkah baik untuk saya maupun kalian semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dari saya, bila mana ada hal kata maupun penjelasan saya yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.